Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah mitra Said channel yang kami hormati, pada podcast yang ketiga ini alhamdulillah telah hadir di studio ini sahabat saya Kang Dimi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Aman. Alhamdulillah ya rabbil alamin, Kang, sehat, Kang. Ya, alhamdulillah ya. Sudah sekitar 9 tahun ya kami bersahabat, tapi baru berapa kali berarti? 2 atau 3 kali ketemunya ya. Pertama waktu kita ketemu di UPI. Ya, di UPI. Ya, tahun 2013. Kemudian 2014 beliau justru merapat ke Sains. Pernah mau merapat tapi akhirnya beliau atas izin Allah mendapatkan apa yang lebih baik lah ya. Kemudian 2019 ya, pada saat mau launching SMP beliau hadir lagi ya ke Sains untuk memberikan ini. Wah, subhanallah ya. Setelah sekian lama beliau sudah mendapatkan karya terbaik ya. Ini saya sendiri sampai saat ini belum ada satupun buku yang berhasil saya buat gitu ya. Tapi beliau alhamdulillah ya, sejak 2014 itu beliau aktif ya sebagai motivator dan inilah karyanya ya. Dan sekarang ini berarti yang keempat kali kita. Iya betul, Kang. 4 kali kita ketemu. Insyaallah kita ingin berbagi ya. Kita ingin share ilmu bersama dengan beliau, karena saya baca di bukunya itu wah ini banyak inspirasi ya yang bisa memotivasi mitra semuanya ya. Bagaimana beliau dari awal, dari nol berjuang sampai akhirnya pada titik terbaik hari ini. Untuk itu mari kita ikut ngobrol dengan beliau, Kang Dimi ya. Ini sebenarnya dulu ya waktu akan kesini ingin bergabung dengan Said, sebetulnya apa yang akan ingin bergabung di situ apa gitu ya, alasannya seperti apa itu, Kak? Iya, waktu itu sebenarnya tahun 2014 saya benar-benar pengen mengajar. Saya kan memang basicnya mengajar, senang berbagi ilmu. Jadi tadinya pengen ke SIC itu pengen menambah pengalaman, pengen ngajar juga. Dan ternyata qadarullah-nya ada pilihan lain yang menunggu, ternyata alhamdulillah gitu. Tapi waktu itu saya sempat pengen ke SIC, malah kan sempat akan udah masuk ya. Cuman karena qadarullah ada pilihan lain, ternyata jalan hidup saya ternyata arahnya menjadi seorang pembicara, menjadi seorang trainer. Alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih istiqomah di bidang pelatihan dan pengembangan diri, menjadi seorang trainer gitu, Kak. Iya, sip ya. Karena saya lihat ya aktivitas beliau itu juga sebagai relawan ya. Betul, saya banyak aktif di kegiatan sosial. Iya. Kegiatan sama anak-anak yatim, dua dan penghafal Quran, kemudian kegiatan-kegiatan komunitas dan kegiatan-kegiatan pendidikan. Iya. Sering lihat juga foto-foto relawan di sekolah. Ya, itu sebelum pandemi sih ya. Saya dari 2014 saya sering ikut kegiatan dari Indonesia Mengajar atau kelas inspirasi. Saya banyak terjun ke sekolah-sekolah pelosok. Jadi di sana saya ngajar, membawakan profesi. Waktu itu profesinya sebagai penulis dan trainer waktu itu. Saya banyak terjun di sekitar 40 kota. Sekitar 40 kali kelas inspirasi. Itu dari mulai Banten, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Cilegon, Sukabumi, Garut, Tasik, Majalengka, Cirebon, Bandung, kemudian Blora, Yogyakarta, Wonosobo, Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir semuanya. Wah, Sampai Surabaya. Berarti se-Jawa mah sudah ya. Dari ujung
ke ujung. ujung sempat juga di Maluku Barat Daya MBD itu program IM tapi nggak beres gitu kan. Tinggal ke site yang belum. Ya, ya itu ya. Jadi saat itu bahagia sekali saya ya ketika beliau ingin bergabung. Dan pas waktunya saat itu kita ada rapat kerja. Iya. Ya, rapat kerja, ini ada sahabat saya ingin bergabung. Wah, luar biasa ya. Langsung aja, oke, kita gabung. Pas mau rapat malah beliaunya izin mengundurkan diri ya, karena ada pilihan yang jauh lebih baik. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya seperti tadi dikatakan, beliau sudah banyak menginspirasi ya, yang telah memberikan edukasi yang luas sekali, bukan hanya di satu sekolah tapi sampai dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur. Jawa Timur, luar biasa ya. Nah sebetulnya kan, kenapa akan lebih memilih untuk menjadi seorang motivator? Sebenarnya sih kalau saya lebih suka disenang trainer daripada motivator. Trainer ya. Ya. Okay. Kalau motivator itu memotivasi orang ya. Kalau saya banyak memberikan ilmu soft skill kalau dalam bahasa kerennya gitu kan. Kebetulan waktu dari 2014 saya ikut di akademi trainer ya Pak Jamil Azzaini, Babe Jamil. Yeah. Pasti Kang Won sudah tahu banget pasti ya Pak Jamil gitu. Pernah saya waktu di akademi trainer ikut wannabe trainer batch 13 di Bogor tahun 2014. Kemudian 2016 ikut trainer bootcamp and contest 2016 di Bogor, dan saya juga sambil bekerja di sebuah yayasan di Jagar Kalong, sambil jadi relawan, sambil kegiatan-kegiatan sosial jalan terus. 2016 akhir saya resign dari yayasan tersebut, dan 2017 awal saya mulai fokus di dunia training sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi menjadi seorang trainer ya, bukan motivator ya. Iya, gitu ya. Nah sebetulnya tadi yang disampaikan bahwa kita dipertemukan di sebuah komunitas, namanya komunitas Sukses Mulia KSM, yang didirikan oleh, kalau saya sebutnya Mas Jamil, ya. Kalau beliau Babe Jamil, itu guru saya, ya, saya. Karena dulu waktu saya ikut di Dompet Duafa. Iya, Dompet Duafa dia sempat. Saya tempat di Dompet Duafa. Di bawah saya itu atasan saya itu Mas Jamil. Babe Jamil. Beliau banyak memberikan mendidik kami ya, untuk menjadi seorang trainer. Betul. Tapi karena memang kecerdasan saya bukan untuk itu. Ya, kecerdasan saya itu lebih bersifat administrator. Dan lebih senang di kantor karena saya membuat instrumen, dan itu lebih berkembang. Sementara beliau tidak langsung ya. Beliau melalui komunitas, tapi karena punya kecerdasan betul. Akhirnya beliau lah yang lebih berkembang. Padahal kalau lebih dekat mungkin saya setiap saat dikasih motivasi itu sama beliau. Iya betul. Tapi karena kecerdasannya itu dulu akan juga aktif di Steven gitu ya. Ya, saya dulu sempat jadi promotor Steven juga, tapi hanya setahun sih. Karena saya nggak lanjut lagi, cuma sampai WSL 1 dan WSLP, nggak lanjut lagi soalnya. Gitu. Tapi jadi tahu sih karakter orang kayak gimana gitu kan. Saya kebetulan FE, feeling extrovert kan. Jadi ternyata pas saya setelah tes Steven, ternyata kendaraannya udah tepat. Karena di FE itu orangnya kan dia cenderung bisa jadi motivator, public speaker, trainer, HRD, pokoknya yang seneng ngomong aja lah, seneng bicara, bawel lah gitu kan. Ternyata pas bisa cocok banget, ternyata FE gue banget, saya lebih banget gitu. Hebat ya. Makanya karena gitu. Memang dari dalam punya kecerdasan seperti itu, diberikan kesempatan seperti itu. Padahal dulu zaman saya sekolah SD, SMP, SMA, saya itu orangnya pemalu, pendiam, introvert. Tapi ternyata dalam ketika dikembangkan ternyata bisa. Belajar karena belajar gitu kan. Begitu. Iya. Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan potensi ya, salah satunya kita punya instrumen ya. Dan salah satunya Steven, nah itu beliau pernah. Nantilah itu lebih lanjut. Jadi iklan. Jadi iklan. Ya, saya juga lihat bagaimana aktivitas beliau ya.
selain keduniawiannya ya memberikan edukasi sebagai trainer, beliau juga aktif di sosial. Betul. Ya. Kemudian yang hebatnya lagi beliau itu aktif di pejuang. Ya. Ya, subuh ya. Iya, tapi sudah nggak aktif sekarang mah. Oh, gitu. Karena emang komunitasnya lagi tidak ada aktivitas. Iya. Jadi komunitas pejuang subuh Bandung itu saya masuk tahun 2014. Dan saya ikut di PR Juang Subuh Bandung itu langsung dimana-manai sebagai humas seperti itu kan. Tapi 2018 meredup Bandungnya. Tapi pejuang subuh kota-kota lain masih ada, Jakarta masih ada, Tembilahan masih ada, dan kota-kota masih ada. Bandung itu redup dan memang orang-orangnya memang sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing dan keluarganya masing-masing gitu. Iya. Oke ya. Nah ini kan ya, setiap orang itu kan melalui satu proses ya untuk sampai ke titik sekarang. Ya. Ada di berapa kilometer pun selalu di awal dari nol. Iya betul. Ya. Saya ngerasa banget. Nah saya sendiri ya, jangan lihat saya sekarang sebagai pembina Yayasan Insan Cemerlang, tapi kan tentu membangunnya itu butuh satu perjuangan. Nah, di buku ini kok luar biasa ya. Luar biasa lah ya, beliau dari Sumedang. Bagaimana sampai ke Bandung, ke Jakarta. Bahkan di situ ada kisah pernah seminggu makan itu hanya dengan apa? Dengan kuahnya saja. Bagaimana kan gitu ya? Dinamika itu. Iya. Sampai akan itu berhasil ya, sampai kepada titik saat ini. Kalau dikatakan berhasil belum sih ya Kang ya, saya masih proses, masih jauh gitu. Jadi saya masih terus belajar, harus terus upgrade ilmu lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya dibanding proses di tadi sama Kang Kawan itu, memang saya ngalamin proses yang sangat panjang dan sangat berlika-liku lah gitu. Jadi 2004 saya sampai 2012 saya kerja di 2012 saya kerja di Jakarta dan di Bekasi di beberapa perusahaan sebagai seorang HRD. Nah ternyata hidup di Jakarta dan di Bekasi itu nggak semudah yang dibayangkan. Semua fasilitas, semua makan, transportasi dan segala macam kos gitu itu lumayan mahal juga. Dengan gaji yang hanya 3 juta 4 juta itu nggak kerasa. Nah itu saya kerasa sama saya. Tahun 2008 saya masih kerja di Jakarta di sebuah perusahaan di Jakarta. Kantornya di Menteng, daerah Menteng, Jalan Suwiryo. Kosan saya di Roxy. Nah, saya pernah dalam suatu kesempatan karena nggak punya duit, nggak punya uang, saya nggak bisa pakai busway, saya nggak bisa pakai metro mini. Saya jalan kaki. Berapa kilometer tuh? Lumayan sih, dari kosan saya di Jembatan Besi Roxy sampai ke Suwiryo. Itu saya menelusuri ini apa Tamrin. Dari Suwiryo, Suwiryo ke Menteng, keluar dari Hotel Niko, terus ada Hotel Indonesia Bundaran HI, terus ke arah apa Harmoni belok ke Roxy, Cideng ke Roxy. Itu lumayan. Di hari kedua hak sepatu saya lepas karena panas. Itu kebayang banget karena nggak punya uang sama sekali. Karena itu akhir bulan, menjelang akhir bulan gitu. Yang pertama itu, aduh itu benar-benar ngalamin banget. Yang kedua di akhir bulan yang sama, saya nggak punya uang sama sekali, belum bisa pulang ke Bandung, belum gajian gitu kan, karena uangnya benar-benar habis gitu kan. Saya tuh pernah seminggu, kebetulan ibu warteg tuh baik banget di sebelah kosan saya. Saya waktu makan, ingat gitu, saya kan sering makan kepala ayam sama apa kepala ayam kan kecil sama sayap ayam yang kecil gitu ya. Kan saya nggak punya uang, ya udah Bu saya minta kuah opor atau kuah sopnya saja. Dikasih. Nah itu selama seminggu saya makan malam dengan kuah sop dan kuah opor itu. Itu ngalamin banget kan. Iya. Tapi lama kelamaan saya ngerasa saya itu orangnya nggak suka diatur. Iya. Nah, jadi kadang banyak clash dengan divisi lain yang ketua apa dengan kabit bukan kabit apa ya apa namanya kepala bagian keuangan lah, kepala bagian apa sering clash gitu. Jadi saya memutuskan 2012 saya kembali ke Bandung. 2011 kembali ke Bandung, kemudian nyantri di DT. Terus habis itu saya mulai ngajar sana sini jadi guru invaler, guru pengganti gitu. 2013 saya mulai bermain medsos di Twitter dan di Facebook. Di sanalah di Twitter itu, di Facebook dan Twitter itu saya menemukan namanya komunitas Sukses Mulia KSM. Di sana saya kenal sama Kang Monde pertama kali. Nah itulah komunitas pertama saya.
KSM itu. Iya, iya, iya. Nah setelah ikut KSM terbukalah semua peluang, terbukalah semua jalan gitu kan. Iya, iya. Saya ikut KSM ketemu Kang Wawan, kemudian sempat mau kerja di Sais, kemudian kenal sama beberapa trainer. Oh iya, betul, Dari betul. dari sana jalan. Waktu itu saya diajak oleh beberapa teman trainer menjadi fasilitator dan menjadi operator sebuah training. Dari sana saya ngelihat jadi trainer menarik juga ya. Betul, betul, betul. Sambil saya kerja di yayasan juga, Iya. sambil kegiatan sosial juga. Nah itu awalnya dari sana. Akhirnya sekarang sudah mandiri ya, Alhamdulillah sudah mandiri. punya brand sendiri. Ya brand saya itu saya bertemu brandnya itu dari 2017 awal, 2017 pertengahan. Ketika saya banyak membawakan materi dari mulai leadership, motivasi, service excellence, komunikasi, public speaking. Ternyata komunikasi public speaking inilah yang cocok buat saya, Betul. yang gue banget gitu. Ketika mau bawakan itu udah enjoy banget. Iya, iya, iya. Iya. Jadi KSM inilah ya, Ya. yang akhirnya bisa mempersatukan Betul. kita, mempertemukan kita. Bertemu sama Iya. Kang Wawan juga, Pak Wawan Betul, juga. betul, betul. Saya juga punya teman yang akhirnya mungkin akan juga kenal ya, Iya. teman saya di Jawa Timur. Dulu dia adik angkatan saya di Undip, sastra. Dia sastra Inggris, kalau saya sejarah. Namanya Santi Agni Mayansari. Ya, Nih, Mbak Maya. mudah-mudahan itu Mbak Maya. Itu yang saya lain juga Mbak Mayang, kalau saya Santi ya. Mbak Maya. Mudah-mudahan nanti bisa itu ya, hasil podcast kita beliau. Mbak Mayang itu bisa satu asosiat dari Academy Trainer. Dia luar biasa punya materi namanya Herpes Service. Iya, betul. Ya. Luar biasa memang, sejak kuliah beliau luar biasa ya. Nah itu kan ya, perjuangan aku itu memang luar biasa ya. Ini musuh sungguh apa ya, bisa menjadi inspirasi Betul, ya, betul, betul. bahwa untuk mencapai suatu tujuan kita tentu harus melayakkan diri kan ya. Betul. Untuk melayakkan diri itu apakah kita akan lulus atau tidak? Ya salah satunya dengan kesusahan, Iya, iya, betul. ya, kekurangan ya. Kalau kita lepas dari apa yang kita inginkan, ya maka tidak akan tercapai ya. Untuk buku yang kedua gimana kan? Aduh. Jadi Kapan ini? saya coba cerita tentang buku pertama ya. Buku pertama ini saya buat dari 2018 awal. Karena penyakit penulis itu mager, malas gerak. Jadi Iya, tertunda-tunda. Oh. Ya akhirnya di bulan Mei 2018, Maret 2018 akhirnya saya kontakkan sama Kang Harlan Sadikin. Kang Harlan ini co-writer buku ini. Kang Harlan itu aktivis TDA tangan di atas. Bro, gue bantu ya bukunya. Jadi lo tinggal ceritain, nanti saya menuliskan. Tapi saya tetap konsepnya tetap sama. Jadi dipadukan dengan kata-kata beliau. Jadi jadilah buku ini. Kalau tanpa Kang Harlan nggak akan mungkin jadi buku ini. Gitu. Betul, betul. Makanya dituliskan ini co-writer Harlan Sadik. Iya, iya. Nah, ketika 8 bulan mengerjakan dengan Kang Harlan, kita sering bertemu di kafe A, di kafe B, di kafe C. Kita benar-benar tukar pikiran. Buku ini harus selesai di Desember 2018. Dan ternyata alhamdulillah November 2018 buku ini langsung masuk ke editor. Editor ke sebuah penerbit. Sempat pindah beberapa penerbit, 2 penerbit. Di penerbit kedua inilah mulai digodok sama editor di sana. Sama penerbit di sana di daerah di Bandung juga sama, tapi indie penerbitnya. Kemudian Januari 2019 launching, alhamdulillah bukunya keluar. Dari November saya udah mulai PO, pre-order kan. Sudah alhamdulillah tercetaklah 350 eksemplar buku. Masuk ke buku ini. Dan memang setelah buku ini dibuat, banyak teman-teman yang bilang meskipun buat saya itu dari kata bahasa, dari kata-kata yang disampaikan tuh buat saya belum maksimal, masih banyak kekurangannya. Tapi buat teman-teman rasa terinspirasi gitu kan. Iya, betul. Nah, dari sanalah saya mulai terbangun branding gitu. Branding dari setelah itu lumayan banyak, alhamdulillah banyak yang ngisi tentang materi kepenulisan. Banyak alhamdulillah gitu. Jadi buku ini memang kenapa saya membeli buku tentang menceritakan kehidupan saya di sini? Karena ini buat branding awal. Betul. Gitu kan, branding awal, dan sebelum di branding kedua, di buku kedua ini bukunya lebih serius. Iya. Buku kedua itu tentang seputar komunikasi dan public speaking aja. Jadi bukunya lebih serius dan lebih dan itulah brand akangnya ya. Iya, brand saya dimunculkan gitu. Betul. Tapi dalam sisi lain dari buku yang kedua ini ada sisi
silaturahmi, ada sisi komunitasnya, ada sisi sosialnya juga. Iya. Tapi dalam public speakingnya ada komunikasinya. Luar biasa ya. Nanti kalau sudah, insya Allah kita bedah. Aduh, ya nih, masih 20% 30%. Ya itu Iya. penyakit penuh itu mager, Betul, malas betul. gerak gitu kan. Iya. Karena juga kesibukan Akang juga Ya ya. kebetulan sekarang juga lagi ada beberapa amanah juga di saya juga gitu. Iya, Tugas iya. saya yang mesti diselesaikan juga gitu Iya. kan. Makanya alhamdulillah ya, dengan kesibukan beliau, pas saya bel ternyata beliau berkenan. Wah, ini anugerah bagi saya ya. Mudah-mudahan kebaikan lah buat Akang ya. Amin ya Rabbal Karena alamin. jauh-jauh nih dari kota. Malah sekarang juga ada kegiatan yang lain. Nah Kang, untuk bulan Ramadan ini sudah punya planning kegiatan apa Kang untuk memakmurkannya? Iya, untuk Ramadan saat ini saya dengan beberapa komunitas, ada juga ngisi materi juga di beberapa komunitas, di beberapa masjid dan di beberapa corporate juga sudah terjadwal gitu kan. Tapi untuk kegiatan sosial, saya ada 2 kegiatan sosial di depan mata gitu kan. Sama dengan anak-anak yatim, 2 pada menghafal Quran itu di tanggal 7 dan tanggal 24. Sisanya banyak kegiatan ngisi materi buat anak-anak, buat para mahasiswa, materi motivasi, materi mimpi, materi networking, materi public speaking, materi segala macam. Alhamdulillah. Paling gitu aja sih kalau misalnya untuk program mah. Untuk Ramadan mah alhamdulillah sudah Pokoknya ada. penuh aja ya. Belum penuh sih, sudah ada lah Oh, pokoknya. Sudah ada lah, insya Allah alhamdulillah gitu kan. Iya. Karena waktu kemarin kan sempat saya ngisi training online terus. Betul. Hampir Ya. hampir selama 1 tahun. Jenuh sampai laptop saya rusak kan. Akhirnya di November 2021 kemarin sudah mulai banyak offline. Kemarin sempat ke Lombok, ke Jakarta, ke Jogja. Oh, iya. Jadi sekarang sudah mulai bisa jalan jalan-jalan lagi. Ya. Sudah ketemu lagi. Ya, sudah ketemu. Karena kalau memberikan training, sebuah workshop kita memberikan materi, kalau via online itu nggak view-nya nggak ada interaksinya, karena materi saya kan banyak di public speaking, di komunikasi. Kalau misalnya materinya secara langsung ada audiensnya, dapat. Karena kalau kelas itu kelas banyak interaksi, banyak diskusinya, banyak tampil ke depannya. Iya. Gitu. Justru yang namanya menginspirasi, kemudian memberikan edukasi kan enaknya langsung ya. Betul. 2 arah. Kadang kalau online suka kesel, kamera ditutup. Kalau pas, yuk kita foto bareng, pada muncul. Prosesnya tidur. Iya, makanya saya udah jenuh sama Zoom. Betul. Tapi ada satu sih di tanggal 10 April saya ada Zoom juga. Tapi itu nasional sama 19 trainer. Satunya. Tapi Kang Dimi itu namanya tuh jadi yang adanya tuh teman-teman dari Forum Trainer Indonesia FTI sama teman-teman dari Kang Anas dari itu. Nah, itu kita tanggal 10 April mau kelas paralel. 19 trainer nanti di Zoom di 4 kelas Zoom tanggal 9 tanggal 10. Materinya bukan public speaking tentunya. Materi saya materi baru, materinya tentang networking and friendship. Dia tentang komunitas dan pertemanan gitu. Iya. Itu buat materi baru, Betul. materi baru saya. Iya. Saya juga pengen seperti dulu lagi waktu kita ketemu ya. Iya. Kita kan ketemu di apa itu dulu itu festival Sukses Mulia FSM. Festival ada 200 trainer kan? ya, Wah, di seluruh luar Indonesia biasa. gitu. Se-Indonesia. Dan pada saat hadir saya ke situ, wah, saya ketemu dengan orang-orang yang memang luar biasa. Masih muda, ya, Iya. energi, memberikan inspirasi. Saya saat itu masih baru ini. Iya. Waktu saya ikut FSM, waktu ke SM itu saya usia masih 34, 35. Berarti tebak aja berapa usia saya sekarang? Tambah 9 tahun. Ya, Enggak, saya lupa sih itu. 32-an, 33 tuh 2013. Berarti iya. usia saya 41 sekarang. Iya, ditambah itu ya. Dan dulu akan nih waktu izin ya, saya izin mau ide gitu. Terus nanti insya Allah akan diundang. Tapi sama ini saya tidak diundang-undang. Ada jadi bahas tuh, Pak. Iya, Malu ya. saya. Oke. Mungkin nanti terakhir kan mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk apa? Bisa memotivasi para pemirsa supaya nanti dari pemirsa itu mungkin ada yang pemalu gitu ya.
Katanya kan Akang ini Ya. awalnya memang begitu ya. Iya, Tapi betul. kenapa bisa menginspirasi Iya. gitu ya? Ya. Di depan orang itu biasanya kalau pemalu itu gemeteran, ya. Iya. Susah untuk memberikan kata-kata itu terasa susah gitu ya. Betul. Nah, karena beliau memang brandnya itu juga ya. Ya. Brandnya di situ sehingga cocok ya. Beliau sendiri awalnya pemalu tapi sekarang sudah menjadi seorang inspirator. Iya, jadi sebenarnya dulu saya orangnya introvert, tertutup banget, pemalu, pendiam, nggak punya temen dulu waktu SD SMP itu. Dan organisasi itu saya kenal di zaman kuliah. Jadi SD SMP itu nggak pernah berorganisasi sama sekali gitu. Tapi setelah di perkuliahan saya banyak bertemu dengan banyak orang. Dan saya pengen membuka mental block. Saya tuh punya mental block kan. Saya nggak pedean orangnya. Saya tuh pemalu, pendiam. Nah di zaman kuliah, di zaman saya masuk dunia kerja itu saya pengen menghilangkan mental block saya. Nah alhamdulillah ketika di zaman dunia kerja saya waktu zaman kerja di Jakarta di Bekasi itu saya mendapatkan pas di SDM di HRD yang notabene ketemu banyak orang. Misalnya saya mau mencoba untuk berani tampil. Dulu belum ada YouTube, belum ada media sosial. Yang saya tahu ingat tuh media sosial masih ada Friendster, masih ada Yahoo Messenger, masih ada MIRC gitu. Di sana saya banyak belajar, plus saya pernah gabung di sebuah MLM juga. Dan di sana saya di MLM itu banyak dapat manfaatnya gitu, banyak manfaatnya, dan downline juga udah banyak. Tapi downline rontok karena suatu hal, saya langsung kembali lagi ke dunia konvensional. Dan memang ketika masuk ke dunia kerja itu ngerasa banget, saya tuh benar-benar setiap seminggu sekali waktu di Jakarta tuh masih motivasi buat para karyawan di bawah saya. Jadi benar-benar otodidak gitu. Jadi para pemirsa, kalau misalnya para pemirsa masih gugup, grogi ngomong di depan banyak orang, balik lagi ke pembiasaan. Semakin banyak tampil, semakin banyak jam terbang, maka makin terbiasa. Saya pun dulu nggak terbiasa ketemu orang banyak, gugup, grogi, ngeblank, kemudian salah tingkah. Kadang saya sampai tremor, sampai menggetar tangan, itu lebih bahaya lagi. Tapi setelah saya coba untuk membuka mental block, terus tampil, terus jam terbang, terus berlatih dengan caranya memperbanyak jam terbang. Banyak yang bilang, kan memperbanyak jam terbang itu gimana? Jam tampil gimana? Ya bisa jadi MC, jadi moderator, jadi fasilitator kan. Nah, alhamdulillah dengan proses yang begitu panjang gitu. Dari mulai jadi operator sebuah training, naik jadi fasilitator, naik jadi lead fasilitator, naik jadi pendamping trainer atau co-trainer. Akhirnya jadi trainer utama itu prosesnya butuh waktu sekitar 3 tahun. Karena memang panjang banget perjalanannya. Betul. Paling itu aja sih. Jadi teman-teman pemirsa, kalau misalnya para pemirsa masih ada yang gugup, grogi ketika tampil di depan banyak orang, balik ke pembiasaan. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak jam tampil, maka makin terbiasa. Betul. Iya. Berarti kitanya ya. Iya. Kalau kita ingin maju, betul. Berarti kita harus karena saya pengen menghilangkan mental block pemalu dan pendiam itu kan. Kayak kalau gitu. Kita mengikuti apa yang kita takutkan, akan akan selamanya begitu. Iya, ketakutan itu banyak ketika mau tampil di depan banyak orang. Takut salah, takut grogi, takut gugup, takut ngeblank dan segala macam. Itu benar-benar harus ditepis semuanya. Dan alhamdulillah saya bisa melalui proses. Iya. Berarti mental juga. Harus siap mental juga. Dan alhamdulillah saya udah banyak ngisi di corporate, banyak perusahaan, banyak instansi, banyak perbankan, sudah terlatih. Dan tapi saya tidak puas dengan apa yang saya dapat sekarang. Saya masih butuh terus belajar. Betul. Dan akan menjadi luar biasa kalau ada guru yang ngebimbing. Iya. Karena beliau luar biasa karena beliau ada yang membimbingnya. Betul. Gitu ya. Guru saya itu Bang Babe Jamil Azaini, kemudian Kang Hari Firmansyah, kemudian Bang Anis Sumalubis. Dan masih banyak lagi. Betul. Satu lagi Kang Edvan M. Kautsar. Betul. Artinya kalau pemirsa ingin mulai seperti beliau, carilah guru, carilah mentor. Cari mentor, salah satunya beliau. Bagi yang ingin seperti itu ya, bisa ke saya nanti saya share ya. Saya share nomornya, komunikasikan, atau Instagram ya. Bergurulah kepada beliau ya. Insya Allah pemirsa yang ingin maju, ada pembimbingnya yang luar biasa, insya Allah Anda akan menjadi yang sukses dan mulia kepada Kang Babe ya. Baik, itu mungkin Kang ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di saya channel ya.
Mudah-mudahan apa yang saat ini kita obrolkan itu betul-betul menjadi kebaikan. Amin ya Kebaikan Rob. bagi kita, bagi pemirsa, dan khusus untuk Akang ya. Karena dengan ilmu yang diberikan kepada kami ini akan menjadi ladang amal jariah ya, yang insya Allah akan terus mengalir sampai ke dalam kejanahnya, karena ilmu yang beliau sampaikan kepada kita kemudian dilaksanakan. Nah tentu ini ada kebaikan akan. Terima kasih Kang ya, hatur nuhun. Sukses buat SIC atas channel hadirannya. juga, teman-teman SIC dan Pawan juga, semoga sehat selalu. Amin. Sukses mereka. Insya Allah. Baik, demikian ya dari kami akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit? 30 pas. Pas. Masya Allah, 30 menit pas. Alhamdulillah. Berarti pekan ke tiga